dan video ini merupakan ringkasan analisis dari mahasiswa yang saya ambil, yaitu dari mata kuliah bisnis digital dan intelijen bisnis. Konten ini berisi dari beberapa teori, yaitu teori bisnis digital dan teori intelijen bisnis. Teori ini dipakai dasar untuk menganalisis dan mengambil kesimpulan dari fakta-fakta dan kasus kejadian yang ada di dunia digital, terutama diambil dari podcast YouTube, kemudian Instagram, dan lain-lain yang ada di dunia digital. Kepada mahasiswa kami mengucapkan terima kasih yang sudah berusaha untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah bisnis digital dan intelijen bisnis. Materi yang pertama ada teori bisnis digital dan intelijen bisnis. Bisnis digital adalah kegiatan usaha yang menggunakan teknologi digital dan internet untuk operasional bisnis. Sedangkan intelijen bisnis adalah proses pengumpulan dan analisis data untuk membantu pengambilan keputusan bisnis yang efektif. Perbedaannya terletak pada fokusnya. Bisnis digital adalah cara menjalankan usaha, sementara intelijen bisnis adalah cara memanfaatkan data untuk meningkatkan keputusan manajemen. Oke, kasus intelijen bisnis yang pertama yaitu kontroversi mengenai penanganan demonstrasi di Indonesia dan peran intelijen TNI. Ada penolakan terhadap pelabelan demonstran sebagai teroris karena dapat mengikis kepercayaan publik. Dokumen ini menyebutkan bahwa intelijen bertugas mengumpulkan data dan memetakan risiko. Tetapi, kehadirannya memicu kekhawatiran terkait metode penyamaran dan pengumpulan informasi terhadap warga. Selanjutnya, kasus intelijen bisnis yang kedua yaitu kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook Kemendikbudristek 2020-2022. Ada dugaan markup harga yang merugikan negara hingga 1,98 triliun. Spesifikasi laptop dinilai tidak cocok untuk daerah dengan internet terbatas. Dan kasus ini menghambat program digitalisasi pendidik selama 2 tahun. Modus korupsi termasuk pengujian spesifikasi dan penunjukan vendor tertentu tanpa tender transparan. Selanjutnya, kasus intelijen bisnis yang ketiga yaitu kasus Ferry Irwandi, ketegangan kebebasan berekspresi versi peran TNI. Kasus ini bermula dari konten yang dianggap melecehkan TNI dan menimbulkan perdebatan tentang batasan wewenang militer dalam penegakan hukum. Dokumen ini menyimpulkan bahwa kasus ini beresiko mengancam demokrasi dan membutuhkan penegasan batas wewenang antara sipil dan militer. Oke, yang terakhir dari kasus intelijen bisnis yaitu Gatot memantau tentang isu darurat militer dan peran TNI. Gatot menyatakan bahwa isu darurat militer tidak berdasar karena tidak memenuhi syarat hukum yang ada. Ia menjelaskan bahwa penangkapan anggota BAIS adalah bagian dari operasi intelijen yang sah. Gatot juga mengusulkan pusat verifikasi informasi terpadu dan pelatihan literasi digital untuk melawan disinformasi. Sekarang kita akan membahas kasus bisnis digital. Yang pertama itu kritik Cak Nun terhadap kebijakan fiskal dan sistem perpajakan di Indonesia. Cak Nun mengkritik ketidakadilan sistem pajak yang membebani rakyat kecil dan menyarankan pengelolaan fiskal yang bijak, fokus pada kedaulatan pangan, serta demokrasi partisipatif. Ia juga memperingatkan bahaya utang negara yang menumpuk. Selanjutnya dari kasus bisnis digital yang kedua yaitu abolisi Tom Lembong, langkah politik dan rekonsiliasi nasional. Abolisi ini menghentikan proses hukum atas dugaan korupsi impor gula. Putusan ini kontroversial, ada yang menilai sebagai langkah politik untuk rekonsiliasi, sementara yang lain mengkritik karena dianggap bukan masalah hukum. Selanjutnya kasus bisnis digital yang ketiga yaitu memorandum kasus mafia migas di Indonesia, tantangan politik dan reformasi tata kelola energi. Membahas kasus mafia migas di Indonesia, dokumen ini menjelaskan bahwa jaringan mafia migas memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang besar, dan upaya memberantasnya menghadapi resistensi kuat dari jaringan mafia dan intervensi politik. Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi yang terintegrasi dengan kekuasaan politik menjadi hambatan besar bagi reformasi sektor energi. Oke, yang terakhir dari kasus bisnis digital yaitu gaji DPR, money politik, dan RUU perampasan aset.
Kondisi ini menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan melemahnya demokrasi. Dokumen ini menyebutkan pentingnya kerjasama antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan transparan. Sekian presentasi terkait kasus bisnis digital dan intelijen bisnis yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.